warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan tahun 2025, sekitar 80,43% atau 154.000 jamaah haji memiliki penyakit komorbid. Penyakit komorbid yang paling banyak ditemukan meliputi hipertensi, diabetes mellitus, penyakit jantung, dan juga penyakit paru. Dalam situasi pelayanan kesehatan di lapangan, tantangan tidak hanya datang dari kondisi pasien, melainkan dari keterbatasan sarana dan juga ketersediaan obat. Bayangkan, ketika seorang jamaah tiba-tiba tidak membawa obat rutinnya, sementara stok obat pengganti di pos kesehatan sangat terbatas. Pada kondisi seperti ini, tenaga kesehatan dituntut untuk mengambil keputusan yang aman, tepat, dan juga cepat. Dokter dan apoteker harus berkolaborasi, menimbang manfaat dan resiko terapi, mempertimbangkan alternatif obat, serta memastikan kesehatan pasien tetap menjadi prioritas utama. Lalu, bagaimana kolaborasi interprofesional berperan dalam menghadapi krisis pelayanan seperti ini? Dokter, tolong saya. Ya, kenapa? Ini ayo duduk dulu. Tenang dulu ibu, sedang dokter Ayo yang berjaga pada di sini di kloter ini. Ibu ada keluhan apa? Dok, saya pusing, hampir jatuh tadi. Obat saya tuh tertinggal dok. Jadi koper saya itu salah kirim dari Jeddah. Padahal di dalamnya ada obat untuk darah tinggi dan untuk diabetes untuk 2 minggu ke depan. Iya dokter, Ibu Siti dari kemarin nggak minum obat. Seharusnya dia minum obat dengan rutin. Saya khawatir. Oke, baik. Berarti ibu ada riwayat hipertensi sama darah diabetesnya ya? Iya dok. Baik, nanti ini saya alihkan dulu ke perawat. Nah, nanti sama perawat bakal dicek untuk hipertensinya. Lalu nanti saya juga akan konfirmasi dulu ke panitia apakah koper ibu bisa disalurkan dengan cepat gitu, J. Permisi Ibu, saya perawat Putri, izin untuk mengecek tensi Ibu. Ibu biasanya meminum obat apa saja atau adakah Ibu membawa resep? Iya Bu, ada. Ini resep dari dokter saya yang di Indonesia. Ada amlodipine 10 mg dan metformin 50 mg untuk 40 hari. Dokter, ini untuk resepnya. Untuk hasil pemeriksaannya, tekanan darahnya 155/97 mmHg dan gula darahnya 287 mg per dl. Dan juga pasien sudah diresepkan oleh dokter yang ada di Indonesia. Baik Mbak, untuk resep obat ini tolong ditanyakan ke bagian farmasi untuk dilihat cek stoknya masih ada atau tidak ya. Permisi, ada pasien yang memerlukan obat amlodipine 10 mg dan metformin 500 mg. Ini resep sebelumnya yang dari dokter di Indonesia. Sebelumnya pasien membawa obat di koper tapi tertinggal di Jeddah. Pak Dimas, tolong cekkan untuk kedua stok obat ini apakah masih tersisa. Bentar ya Bu. Aduh, Kenapa ini Pak? ini Bu ada masalah kita. Ini amlodipine-nya yang 10 mg, hanya terdapat 8 tablet. Masih sisa 8 tablet ya Pak? Itu hanya cukup untuk 8 hari, sedangkan kita masih ada berapa pasien yang membutuhkan amlodipine ini? Ada 2 jamaah lagi soalnya di kloter kita yang minum amlodipine. Kalau kita kasih semua ini ke Ibu Siti, mereka bisa kehabisan sebelum suplai berikutnya datang soalnya. Tetapi kondisi pasien sangat membutuhkan obat tersebut. Mengingat kondisi pasien yang mengkhawatirkan jika tidak diberi obat tersebut. Kak, coba minta tolong kasihkan obat untuk 2 hari saja. Baik Bu. Jadi ini saya berikan obat terlebih dahulu sebelum kita diskusi bersama dokter dan koordinator kesehatan BPMK ya. Itu resiko mengambil keputusan. Pasien itu resiko tinggi, dia udah punya hipertensi, punya diabetes juga. Apalagi dia udah 2 hari nggak minum obat. Gimana kalau misalnya obatnya kita ganti atau enggak amlodipine kita jadi double dosis? Dokter Ayu, saya paham urgensinya, tapi menggantikan obat hipertensi tidak sederhana itu. Amlodipine 5 mg itu beda farmakokinetiknya dengan 10 mg. Waktu paruh, onset, profil efek samping berbeda. Belum lagi kita tidak tahu riwayat lengkapnya pasien di sini nggak ada. Apakah dia pernah coba obat lain sebelumnya, ada alergi atau tidak, sama respon tubuhnya itu seperti apa gitu. Tapi ini kita di lapangan, ini tuh udah urgent banget gitu loh. Dan pasiennya juga udah mulai melihat tanda-tanda perburukan. Terus kita harus kayak gimana? Tenang. Sebentar saya konfirmasi ke rekan kerja saya terlebih dahulu yang ada di kloter yang lain.
sih, sebelumnya saya apotek Dewi dari Kloter 9 dan saya mendapatkan informasi bahwasanya sekarang terdapat kasus yang urgent untuk ditangani. Nah, apakah saya diberikan berdua dalam diskusi? Alhamdulillah, Ibu datang tepat waktu ini, Bu. Silahkan duduk terlebih dahulu ke sini. Jadi seperti ini, Bu. Kita itu terdapat pasien dengan riwayat itu hipertensi sama diabetes. Nah, dia itu mengeluhkan pusing, hampir jatuh. Lalu pasien juga belum minum obat selama 2 hari yang lalu. Stok amlodipin dan metformin kita itu menipis ini, Bu. Itu bagaimana ini? Saya pernah mengenai kasus beberapa minggu lalu. Pada saat itu, saya melakukan konfirmasi terlebih dahulu pada tim KHI terkait dengan ketersediaan stok. Apakah memungkinkan jika meminta stok tambahan terkait dengan hal tersebut? Kemudian jika memang stok tidak tersedia, maka bisa dilakukan evaluasi terkait alternatif terapi yang masih sesuai. Dan jika opsi-opsi tersebut tidak bisa dilakukan, maka penggantian obat bisa menjadi opsi terakhir dengan monitoring yang ketat. Oke, kalau begitu nanti coba saya hubungi dulu dokter yang dari Indonesia karena kebetulan saya kenal. Biar saya tanyakan apakah mungkin pasiennya untuk menggunakan obat atau tidak, gitu ya. Oke. Ya. Assalamualaikum dokter, saya dokter Ayu dari tim kesehatan Haji 2025 terkait pasien atas nama Ibu Siti Aminah. Apakah betul itu pasien dokter? Waalaikumsalam, ini dokter Ayu, benar bagaimana? Di sini saya izin bertanya dokter, untuk obat yang diberikan benar amlodipin 10 mg dan metformin 500 mg untuk 40 hari selama masa haji? Iya benar dokter, pasien sudah berdasarkan obat amlodipin 10 mg dan metformin 500 mg untuk 40 hari selama melakukan ibadah haji. Di sini dikarenakan obat pasien tertinggal di Jeddah dan pasien sudah 2 hari tidak mengonsumsi obat, sedangkan stok obat amlodipin 10 mg kami sudah menipis, apakah juga diganti dengan amlodipin 5 mg di double dosis untuk kondisi pasien akan memungkinkan ya dok? Sebaiknya tetap amlodipin 10 mg ya dok, karena pasien sudah terbiasa dengan dosis segitu, takutnya nanti tidak responsif sama obatnya. Baik dokter, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dok. Sama-sama dokter, waalaikumsalam. Assalamualaikum tim, saya Dr. Lina, koordinator dari PPIH. Saya dapat laporan ada masalah logistik obat. Waalaikumsalam, Dr. Lina. Ya, kami butuh amlodipin 10 mg tambahan untuk pasien kronis. Stok kami ini menipis. Baik, saya cek dulu ke KKI pusat ya, Apoteker Maya. Kamu handle bagian dari logistik kan ya? Boleh tolong bantu komunikasi dengan warehouse obat-obatan tidak ya? Siap Dr. Lina. Halo KKI, ini Apoteker Maya dari Kloter 7. Saat ini kami membutuhkan agen suplai amlodipin 10 mg. Kira-kira berapa lama bisa sampai? Besok sore? Oke, terima kasih. Tim KKI bisa mengirim stok amlodipin, tapi baru sampai besok sore karena adanya jarak dan antrian pengiriman. Kita harus cari solusi pengobatan untuk 30 jam ke depan. Metformin kita aman dokter Lina, stok 35 tablet cukup untuk Ibu Siti dan pasien lain sambil menunggu suplai dari KKHI. Oke, bagus. Makasih ya Apoteker Maya dan apoteker lainnya. Makasih ya udah diusahain dan udah mengingatkan tentang kehati-hatian tentang pengobatan ini, terutama obat-obat yang urgent ini. Nah, makasih ya untuk semua apotekernya. Ini contoh kolaborasi yang baik dan saya akan ceritakan ke yang lainnya bahwa kolaborasi di tim ini cukup baik. Nanti tolong dibantu untuk edukasi ke pasien ya. Oke, terima kasih Apoteker Maya. Ibu Siti ini alhamdulillah dan solusinya tadi dari tim kami solusi diskusi, saya juga sudah tanyakan dokter ibu yang dari Indonesia, dan tetap akan sama. Alhamdulillah, terima kasih dokter. Nah, untuk obatnya nanti tetap dikasih amlodipin 10 mg diminum setiap pagi 1 kali aja setelah makan. Lalu juga metformin setiap pagi sama setiap malam setelah makan juga. Oke, tim semuanya good ya buat presentasi hari ini. Tadi kita udah menyelesaikan satu kasus. Nah, gimana dari dokter, mungkin dokter Ayu dan teman-teman semuanya tentang refleksi hari ini? Kalau di saya jadi belajar, kita tuh ngobrol dulu buat memutuskan ganti obat atau ganti dosis. Jadi tanpa kita konsultasi ke bagian apoteker, karena ternyata farmakologinya tuh sangat efek gitu loh. Saya juga berterima kasih sama apoteker Dimas karena sudah diingatkan. Sama. Saya juga belajar bahwa dalam situasi urgent kita harus tetap balance antara kehati-hatian dan kecepatan. Berkat kolaborasi dengan Dr. Ayu nanti kita bisa ambil keputusan yang aman dan cepat. Oke, alhamdulillah. Good job ya semua tim.
apoteker dan dokter Ayu. Alhamdulillah, nah itu namanya teman-teman semua adalah interprofessional collaboration. Jadi kita bukan hanya bisa belajar untuk memecahkan kasus, tapi kita juga sama-sama belajar untuk bekerja sama dari berbagai profesi. Semoga nanti ke depannya kita bisa terus bekerja sebaik ini dan itu lebih baik lagi ya teman-teman.